nama saya Emperiansa dari Lubuk Linggau. Izin bertanya Pak, langkah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pohon sawit yang udah lama nggak keurus? Terus perawatan seperti apa yang baik untuk tanaman sawit dari awal panen sampai menghasilkan buah? Tadi TBM ya, dari tanaman belum menghasilkan TMP ya, Iya. belum TBM ya, tanaman belum menghasilkan ya. Ya. Baik, terus untuk memperbaiki pohon sawit yang udah rusak gitu Pak. umur berapa tahun Mas? Umur 5 sampai 7 tahun. Masih produktif ya, baik. Makasih Pak. Apalagi, oke situ ada. Oh tak pikir banyak tadi, cuma 2 saja. Baik, sawit Bapak Ibu yang dibutuhkan di fase vegetatif, di masa-masa tanaman belum menghasilkan, maka yang dibutuhkan adalah pertumbuhan. Jadi yang dipupukkan pupuk yang mengandung unsur N. Jadi cukup buatkan dari urea. Kalau sawit kan terus terang saya suruh buat dari solid. Kenapa dari solid? Karena sawit harus makan sawit. Katalis saya di sana yang paling banyak digunakan adalah katalis Horti, yang Horti itu berarti NPK. Itu tujuannya untuk sawit yang sudah persiapan produktif. Tapi kalau mungkin dari polybag sampai 5 tahun awal, sekarang tanamannya kan sudah 3 tahun sudah ada yang berbuah ya sekarang ini ya. Buah pasir sudah ya. Itu berarti bisa gunakan pupuk yang model urea, katalisnya Mobilis katalis 1. Tujuannya apa? Supaya menciptakan pertumbuhan yang optimal. Kotoran ayam di sana ada enggak kira-kira? Oke, kalau ada kotoran ayam buat aja urea sampai umur 2 tahun. Setelah 2 tahun baru pakai pupuk Horti. Masnya mau pilih apa? Mau pakai katalis atau mau pakai sapi? Baik, kalau untuk sapi. Konsep untuk sapi Bapak Ibu sudah kita gunakan ini mulai tahun 2010. Jadi saya main di sawit itu sudah mulai tahun 2010, berarti sudah 14 tahun yang lalu. Konsep sapi itu begini, lahan gambut atau lahan biasa? Lahan biasa. Sapi itu Bapak Ibu ada kelebihan. Yang pertama itu adalah alat transportasi. Kalau lahan biasa untuk sapi tidak terlalu penting, tidak apa-apa. Karena traktor masih bisa masuk ya, sepeda motor bisa masuk. Tapi kalau untuk lahan gambut yang berlumpur, sapi adalah pengangkut yang utama. Jadi setiap hektar itu butuh 1 ekor sapi. Sawit itu ada tanaman anggap aja 130 lah, 128, 130 pokok. 1 ekor sapi ini pakannya rata-rata habis 30 kilo. Kalau pakannya 30 kilo berarti kotorannya juga sekitar 30 kilo. Nah, ketika 30 kilo ini menjadi pupuk, maka yang terjadi kalau kali 1 tahun, kali 360, ini kan ketemu 108.800 ya. 1.800 ya, berapa? Kurang nolnya ya. 36.108.02, betul, 10 ton. Nah, kalau pakai 1 ekor sapi, Masnya punya pupuk sebanyak 10 ton sekian. Berarti 1 hektar ini dibagi 130. Berarti kurang lebih 1 pokok itu antara 6 sampai 6 kilo lah pupuk. Tapi yang kendala 1, kencingnya. Lah masalahnya orang di sana sapi itu kan dilepas, sehingga kencingnya kan kemana-mana. Nah, kalau kencingnya kemana-mana, jeleknya 1, di mana Masnya harus membuat konsep minumnya harus dipindah per pohon. Soalnya kenapa? Sapi itu akan minum dan kencing di situ biasanya. Di mana dia minum di situ biasanya kencing dulu terus baru minum. Itu sapi. Iya. Nah, kalau mau praktis lagi sepele, berarti sapinya tolong dikandangkan. Kalau dikandangkan kan pupuk ini kita ngaturnya gampang, betul kan? Kalau kotoran masih bisa kita cangkul Bapak Ibu. Kita bisa pindah per pokok, per pohon. Tapi kalau kencing, kalau pakai katalis booster, itu masalah kencing dan kotoran harus dicampur.
Bau kotoran berbeda enggak dengan bau kencing? Kotoran itu dari usus, kalau kencing dari ginjal. Sisa metabolisme sama-sama metabolisme, tapi hasilnya berbeda. Kandungannya berbeda. Karena itu kalau cuma dari kotoran saja, N-nya enggak ada. Tapi kalau ditambah kencingnya baru muncul N. Karena itu urin. Ditambah urin, urinnya juga sama 30 liter. Jadi ketemu 60. Kalau ini di dalam kandang praktis. Tinggal dibagi per pohon, dicampur dengan air 10 kali lipat. Hasilnya akan bagus. Jeleknya satu. Kalau ini sampai satu pohon 6 liter atau 6 kilo, berarti airnya kan dikalikan 10, berarti 60. Itu kendalanya. Kalau cuman lokasinya itu biasa, boleh. Tapi kalau sudah lokasi 100 hektar ke atas, ini agak susah. Masalahnya kalau bos sawit itu lahannya kan di atas 100, 200 gitu, berapa ratus? Enggak sampai 100 ya. Biasanya yang datang itu kan 200, 300 begitu. Kalau yang datang perusahaan 5.000, Pak. Nah, ini kalau pakai sapi. Makannya sapi apa? Rumput di bawahnya pokok. Nah, kalau sudah ada pohon yang sudah, ini pohonnya sudah mogok atau sudah produksi atau kecil? Bukan, produksi kecil. Nah, berarti butuh memperbesar. Kalau memperbesar yang dibutuhkan apa berarti Bapak Ibu? Yang memperbesar buah apa kira-kira? ZPT buah. ZPT buah berarti dari apa berarti? Dari buah yang ada huruf K-nya. Nah, saya mau tanya, kira-kira tahu kismis, Mas? Tahu pohon kismis? Tumbuh enggak di sana? Apa? Kalau orang Jawa bilang kersen, keres, ceri, talok. Tahu enggak pohon itu? Pohonnya yang buahnya kecil-kecil, banyak bijinya, tumbuhnya cepat tumbuh, warnanya daunnya hijau. Kersen, sudah. Semua tanaman buah yang menghasilkan biji dan bijinya banyak, itu pasti banyak mengandung ZPT buah dan unsur K tinggi. Ya, beringin buahnya juga bisa. Nah, nanti Mas, kalau mau pakai itu, pakai buah tadi, suruh makan sapi, kotorannya dipupukkan. Bagus. Kalau seandainya mau lengkap buat ZPT pakai katalis, itu jauh lebih mudah nanganinya. Tinggal setiap 3 bulan sekali disemprot dengan ZPT buah. Terus pupuknya adalah pupuk horti, buahnya pasti besar. Tetapi kalau pakai yang tradisional dengan sapi, saya minta tolong untuk pagarnya ditanami tanaman tadi. Ada ya di internet ya. Namanya apa di situ? Kalau nanti tidak tahu, nanti boleh tanya ketika makan. Ceri ya? Ya sudah, oke. Ada enggak di sana? Banyak atau tidak? Mudah tumbuh atau tidak? Bapak Ibu, ini kunci rahasia alam. Suatu tanaman yang paling cepat tumbuh berarti punya manfaat yang luar biasa. Itu tanah itu ditancap aja tumbuh atau tidak kira-kira? Tumbuh. Jadi ingat baik-baik, suatu tanaman yang paling mudah tumbuh berarti dia sangat dibutuhkan. Itu hukum. Karena apa? Karena pencipta kita tidak akan senang mempersulit hidup kita. Pencipta kita itu senangannya mempermudah hidup kita. Manusia saja yang paling susah diatur. Serius Bapak Ibu. Pernah ngasih makan ayam kecil? Ada yang pernah ngasih makan kecil ayam bob? Ayam yang di oven begitu pernah? Ketika dikasih makan dia keluar atau enggak? Kepengen keluar atau di dalam dia? Pengen keluar. Kalau dia di luar aman atau tidak? Dia resiko dimakan tikus, betul ya? Resiko enggak makan, betul kan? Kalau dia di dalam kan pasti kita pelihara kan? Karena kita tahu ayamnya kan enggak bisa cari makan sendiri kan? Percayalah, kita dengan Gusti Allah juga sama.
Kita ini kepengennya di luar terus gitu ya. Mau disuruh nurut aja kok susah gitu. Wong kita itu mau dipelihara, kok enggak mau gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau pelihara ayam begitu tolong jangan diambil batu ya. Biasanya habis kan ditangkap, betul kan? Sulit enggak nangkapnya? Sulit, larinya mojoknya tempat yang paling sulit, yang kita enggak sampai, betul atau tidak? Saya dulu juga sama Bapak Ibu, jengkel yang ambil kayu, tok. Nah, sama dengan konsep kita. Jadi ingat baik-baik, tanaman yang paling mudah tumbuh, berarti tanaman itu diberi kesempatan untuk dia tempat tumbuh yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi salah satu kunci Pak juga kalau buat obat untuk katalis tadi, tanaman yang mudah tumbuh. Itu banyak manfaatnya. Saya kasih contoh ya. Ini untuk kesehatan umum semua. Di tempatnya Bapak Ibu ada enggak yang namanya sirih Cina? Ada. Mudah tumbuh tidak? Terus patian kebo, mudah tumbuh tidak? Banyak sawah gitu ya. Bayam duri, mudah tumbuh tidak? Tulang-tulangan, daun tulang-tulangan, tahu rumput tulangan, mudah tumbuh atau tidak? Semua tanaman-tanaman yang mudah tumbuh tadi, kalau Bapak Ibu tidak percaya, ambil dua daun, rebus jadi satu, jangan lama-lama ngerebusnya, diminum, Bapak Ibu cerita sendiri. Efeknya luar biasa. Bukan, kalau suruh-suruhan ngatasi kolesterol asam urat. Kalau patikan kebo ngatasi untuk HB rendah, stamina kurang. Kalau tulang-tulangan itu butuh yang kuat-kuat. Ada tanaman yang mudah tumbuh paling susah dimusnahkan. Namanya apa? Alang-alang. Betul kan? Alang-alang itu menjengkelkan atau tidak? Sangat menjengkelkan. Kalau tahu fungsi akarnya kira-kira, terus habis gitu Bapak Ibu buat untuk jamu begitu, dibuat untuk rebusan, kan bisa tahu tuh akar alang-alang toh? Akar alang-alang bentuknya bagaimana? Bukan tajam Pak, akarnya itu menyebar kemana-mana, betul? Semua tanaman yang tidak mudah mati, berarti dia punya sel hidup yang tinggi. Berarti itu obatnya apa? Obatnya kanker. Itu. Jadi carikan rimpang alang-alang. Nah kalau sudah tahu manfaatnya, kira-kira alang-alangnya dikejar atau tidak? Dikejar. Kalau tidak tumbuh, ditunggu tumbuhnya. Makanya manusia itu kan seringkali menghakimi dulu, betul atau tidak Bapak Ibu? Karena belum tahu manfaatnya. Ketika kita sudah tahu manfaatnya, kita bisa semuanya jalan. Kalau alang-alang paling bagus untuk apa kalau dibuat pupuk tadi? Bapak Ibu tadi kan buat pupuk namanya ZPT pembenah tanah, betul kan? Alang-alang itu tanah kering hidup atau tidak? Hidup, daya tahannya kuat kan? Kalau Bapak Ibu tanam nih, ini yang spektakuler. Nah ini dikelut tadi. Kalau buat ZPT untuk pembenah tanah, minta tolong salah satu bahannya kasih alang-alang. Supaya apa? Tanamannya tidak mati-mati. Itu paling gampang. Saya tanam tembakau Bapak Ibu tanah kering semua. Walaupun airnya kurang, dia tetap bisa hidup. Kenapa saya kasih tanaman-tanaman yang bisa ngambil air dari udara? Nah, tanaman yang bisa ngambil air dari udara salah satunya nanas, pohon nanas itu bisa ngambil air dari udara. Jadi kalau tembakau saya supaya tidak disiram tetap bisa tumbuh, saya kasih pembenah tanah salah satu bahannya adalah akar nanas dan batang nanas. Jadi sebenarnya satu, belajar dari alam itu cuma butuh dua, ngawurisasi dan pasrahmologi. Belajar aja dari alam. Kalau tanya teori, tidak usah tanya teori. Wong yang punya teori aja tidak menemukan kok. Betul, serius. Ngawurisasi, gadokmologi, pasrahisasi. Itu ilmu saya Bapak Ibu. Jadi Mas, kalau mau untuk buat itu nanti minta SOP ya. SOP untuk sawit kalau yang pakai katalis. Tapi kalau yang pakai tradisional, tadi saya pesan untuk pagernya tanami pohon ceri tadi. Supaya apa? Buahnya bagus sebagai ZPT buah. Modalnya 1 ekor sapi per hektar.
Makanan utama terbagus apa? Pelepah sawit. Soalnya panen sawit kan pasti buang pelepah. Lah satu pelepah itu kan beratnya 30 kilo, Mas. Satu pelepah itu cukup untuk makannya 1 ekor sapi. Chopper.